belajar. Terima kasih Ona. Anak-anak, apakah ada hari ini ada yang tidak hadir? Ada Ibu. Sebentar Ibu terima nama-nama yang tidak hadir ya. Ya Ibu. Oke. Sebelum Ibu masuk ke materi yang akan kita pelajari, Ibu ingin tanya, negara yang identik dengan bunga sakura dan sushi itu negara apa? Jepang. Negara Jepang. Jadi hari ini kita akan belajar mengenai negara apa? Jepang. Kita akan belajar mengenai negara Jepang dengan materi yang akan kita pelajari yaitu mengenai. Jadi materi yang akan kita pelajari hari ini mengenai pendudukan Jepang di Indonesia. Dengan tujuan pembelajaran yang akan kita capai yaitu menganalisis sifat pendudukan Jepang dan respon bangsa Indonesia. Oke, jadi sebelum kita masuk ke materi lebih lanjut, Ibu ingin tanya, apa yang melatar belakangi sehingga Jepang masuk ke Indonesia? Silakan. Ya, terima kasih Bu. Jawabnya untuk menguasai sumber daya alam dan strategi Indonesia serta untuk memblokir aliansi struktur di Asia Tenggara. Oke, berikan aplaus untuk yang melatar belakangi kedatangan Jepang ke Indonesia yaitu untuk menguasai sumber daya alam bangsa Indonesia serta untuk memblokir jalan untuk sekutu dalam perang mereka. Selanjutnya yaitu bagaimana dampak dari kedatangan Jepang ke Indonesia. Mengenai dampak di bidang ekonomi, rakyat Indonesia menjadi sengsara karena bangsa Jepang menguasai semua sumber daya alam bangsa Indonesia. Dan juga bangsa Jepang itu pada bidang sosial, bangsa Jepang melakukan sistem kerja paksa atau yang dinamakan dengan romusa. Jadi menjadikan bangsa Indonesia kaum pribumi menjadi budak-budak dari bangsa Jepang. Selanjutnya yaitu bagaimana respon bangsa Indonesia terhadap kebijakan-kebijakan yang dibuat oleh bangsa Jepang. Ada dua respon yang dilakukan oleh bangsa Indonesia. Yang pertama yaitu kooperatif. Respon kooperatif yaitu bangsa Indonesia, para tokoh-tokoh besar melakukan kerjasama dengan bangsa Jepang, pemerintah Jepang untuk mencapai kemerdekaan yang sudah dijanjikan oleh bangsa Jepang. Yang selanjutnya yaitu mengenai respon perlawanan. Sedangkan respon perlawanan ini berbalik dengan respon kerja kooperatif. Jadi bangsa Indonesia ada di beberapa wilayah itu melakukan perlawanan terhadap bangsa Jepang. Ada di mereka melakukan gerakan pemberontakan di Aceh, ada gerakan Beta Bintang. Selanjutnya kita akan masuk ke pembagian kelompok. Namun sebelum kita masuk ke pembagian kelompok, Ibu ingin menanyakan apakah anak-anak sudah memahami apa yang sudah Ibu sampaikan? Memahami Ibu. Oke. Sekarang kita masuk pada bagian pembagian kelompok. Hitung 1 sampai 3 mulai dari Rani. 2, 3. 1, 2. 3. Jadi 1 di bagian sini, 2 di bagian tengah, dan 3 di bagian ujung. Oke, silakan bergerak. Ya, jadi di sini sudah ada lembaran kerja yang akan kalian kerjakan. Jadi ini untuk kelompok 1,
dibagi ini untuk kelompok 1 mengenai aspek politik dan ekonomi. Jadi tugas kalian yaitu menjelaskan apa saja kebijakan Jepang pada aspek politik dan aspek ekonomi. Terima kasih Bu. Ya. Selamat pagi teman-teman dan ibu guru. Shalom. Shalom. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada kami. Untuk itu di sini kami mau mempresentasikan hasil diskusi kami. Untuk itu kepada ketua yang sudah diberikan kesempatan membaca, saya persilakan. Terima kasih. Di sini kami diberikan tugas untuk mengerjakan yang pertama aspek politik dan ekonomi. Pertanyaannya, jelaskan apa saja kebijakan Jepang pada aspek politik dan ekonomi. Di sini kami mendapat 2 poin. Yang pertama, kebijakan politik. Pembentukan pemerintah militer Ginshi Kambu yang dipimpin oleh seorang gubernur militer. Poin yang kedua, kebijakan ekonomi. Nasionalisasi perusahaan-perusahaan Belanda dan Inggris. Demikianlah hasil presentasi kami. Apakah ada pertanyaan dari setiap kelompok? Kami silakan. Ya, saya persiskan kepada saya. Di sini saya ingin bertanya, sebutkan salah satu contoh dalam rangka pendidikan Indonesia dalam bidang politik dan ekonomi. Di sini ya menjawab pembentukan pemerintah militer yang dipimpin oleh seorang gubernur militer. Apakah sudah Juli mengerti? Sekian hasil presentasi kami. Selamat pagi dan shalom. Kalau kita bagian apa? Pastikan materi-materi yang Ibu bagi kepada anak-anak. Jadi Ibu ingin tanya apa yang bisa kita pelajari dari materi hari ini. Silakan. Ya, terima kasih Bu atas kesempatan dari materi kita. Bahwa dengan mempelajari materi ini kita dapat meningkatkan pemahaman tentang sejarah, moral dan patriotisme. Kita juga dapat menghargai perjuangan tokoh bangsa Indonesia. Oke, kita berikan dan dibawakan oleh Nela. Ada yang bisa mengasih kesimpulan dari materi kita keseluruhan pada hari ini? Saya Ibu, silakan. Ya Ibu Guru, kesimpulan yang dapat kita ambil dari materi yaitu pendudukan Jepang Indonesia memiliki sifat militeristik dan eksploitatif. Bangsa Indonesia merespon dengan cepat, campur, kolaborasi dan perlawanan. Oke. Dan dari salah satu teman untuk Supri untuk membawakan kita dalam doa. Silakan Supri. Ya, Guru dan teman mohon mari berdoa dan berdoa mulai. Terima kasih Tuhan Yesus atas pernyataan-Mu sebab Engkau menjaga mengumpulkan desa dan turut kehendak-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Ya anak-anak, materi kita sampai di sini. Materi yang akan kita pelajari minggu depan yaitu mengenai perjuangan bangsa Indonesia dalam meraih kemerdekaan melawan Jepang. Dari materi kita hari ini, selamat